alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut bersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah sampai di pertemuan keempat dalam pembahasan kitab Fikih Asmaul Husna, yang kitabnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nama Allah dan Al-Ilah. Mungkin sebelum memulai kajian kita minta Abu Sultan untuk membacakan protokol agar kita bisa tertib mengikuti kajian. Fadhol Abu Sultan. Ya, sebelum kami mulai kajian pada hari ini, seperti biasa kami ingin sharing tata tertib kajian online via Zoom meeting, agar kita semua bisa tertib mengikuti kajian bersama Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala pada hari ini. Yang pertama, seperti biasa kami berharap kami semua menggunakan nama benar yang mudah untuk dikenali. Yang kedua, memperhatikan video dan membutuhkan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengar kajian berusaha mencatat. Yang keempat, setelah jam insya Allah akan ada jadwal kajian, dan kami berharap semua pertanyaan yang disampaikan itu disesuaikan dengan tema pada hari ini. Kelima, dipersilakan bagi para ikhwan yang bertanya langsung kepada Ustaz pada setengah jam nanti bisa memulai kembali fitur video dan audionya. Sementara untuk akhwat, kami berharap untuk semua mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang silakan nanti kami tanyakan pada Ustaz. Dan yang terakhir, kami berharap kita semua menghargai sesama dalam kajian ini dan berharap kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik ini maupun kita kelak. Amin Allahumma amin. Demikian saja Bang Nabi, Anda kembalikan kepada antum. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz bersama kita. Mungkin untuk tidak meningkat panjang waktu, kita persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Tafadhal Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita mulai membahas tentang nama-nama Allah satu demi satu, dan kita mulai dengan nama Allah yang paling utama, yaitu Allah, ya. Allah yang maknanya sama dengan Al-Ilah. Al-Ilah. Apa keistimewaan nama Allah, ya? Sebelum kita bahas maknanya, ya. Keistimewaan nama Allah. Di antaranya semua nama-nama Allah yang lain kembali kepada Allah. Makanya kita mengatakan Asmaullahi al-Husna. Kita bilang asma, nama-nama Allah yang indah, ya. Asmaullah al-Husna. Ya, kita bilang nama-nama Allah yang indah, yang terindah. Jadi Ar-Rahman, Al-Ghafur, Asy-Syakur, ya. Semua itu adalah nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bernama Al-Musamma, yang diberi nama adalah Allah Subhanahu. Allah juga salah satu nama dari sekian nama tersebut, tapi semua nama-nama itu adalah namanya Allah. Kita tidak mengatakan bahwasanya Allah adalah nama dari Ar-Rahman. Tidak, tapi kita bilang Ar-Rahman adalah nama dari Allah. Kita bilang Al-Ghafur nama dari Allah. Kita bilang Asy-Syakur nama dari Allah. Al-Halim nama. Kita tidak bilang Allah namanya Al-Halim, enggak. Jadi semua nama-nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Kata Allah, walillahil asmaul husna. Perhatikan, kata Allah, milik Allah lah
milik Allah. Ya. Jadi nama-nama Allah ini adalah milik Allah. Jadi Allah yang diberi nama. Demikian juga Allahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kata Allah, dialah Allah yang tidak ada berhak yang disembah kecuali Allah, lahu baginya. Bagi Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang terindah. Jadi spesial karena semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah nama yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an dia. Nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dia yang paling banyak disebutkan dalam zikir. Nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu Akbar ada Allahnya, ya. La ilaha illallah ada Allahnya, ya. La haula wala quwata illa billah juga ada Allahnya. Subhanallah juga ada Allahnya. Jadi zikir-zikir rata-rata adalah kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya nama Allah khusus buat Allah, ya. Khusus buat Allah. Ada juga sebagian nama yang seperti ini khusus buat Allah seperti Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman tidak boleh kepada makhluk karena kandungan maknanya, ya. Karena Ar-Rahman itu memiliki rahmat yang luar biasa dan tidak ada yang bisa memiliki hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas-jelas hanya boleh untuk Allah yang nama Allah. Yang lainnya Al-Qawi, Maha Kuat, bisa untuk manusia juga, ya. Ya. Seperti qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu, ya. Inna khairu man ista'jar al-qawiyul amin, ya. Ya, kata salah seorang dari dua putri lelaki yang soleh tersebut, wahai ayahanda, pekerjakanlah Musa alaihissalam. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakanlah al-qawi al-amin, yang kuat dan terpercaya. Di situ Nabi Musa disifati dengan al-qawi al-amin oleh wanita tersebut, ya. Demikian juga apa namanya ar-rauf. Rauf juga manusia juga bisa bil mu'minina raufur rahim, ya. Nabi Muhammad SAW disifati oleh Allah bil mu'minina raufur rahim, yang rauf dan rahim, ya. Jadi adapun Allah khusus buat Allah, tidak boleh buat makhluk, ya. Tidak boleh buat manusia. Manusia, ya. Semisal Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman, ada yang bilang juga misalnya Al-Khaliq, sang pencipta, ya. Al-Khaliq, tapi ada juga yang mengatakan boleh Al-Khaliq dengan makna bukan menciptakan dari tidak ada menjadi tidak ada, tapi Al-Khaliq dalam makna artinya merubah dari suatu ke yang lain, disebut juga dengan Khaliq secara bahasa Arab. Tapi intinya yang jelas-jelas tidak boleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kalau nama-nama lain, nama-nama yang lain, jika dimasuki huruf nida, harfun nida, ya, yaitu ya, maka alif lamnya hilang, maka alif lam dihilangkan. Contoh Ar-Rahman. Kalau kita ingin manggil Ar-Rahman, kita bilang ya
Rahman. Ya, di alif lamnya jadi hilang di sini. Ya. Misalnya Ar-Razzaq. Di antara nama Allah Ar-Razzaq. Tapi kalau kita panggil ya Razzaq, ya alif lamnya hilang, ya Razzaq. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak hilang. Adapun Allah, maka alif lamnya tidak hilang. Allah, kita bilang ya Allah tetap, ya Allah. Ya Allah kalau bahasa Arab yang lain juga Allahumma ini sama. Allahumma sama dengan ya Allah. Tapi intinya di sini alif lamnya tetap terjaga, tidak dihilangkan. Ya, alif lamnya tidak dihilangkan. Ini diantara keistimewaan nama Allah dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Setelah ini akan kita bahas tentang makna Allah itu apa. Dah, apa sih? Taib, sebagaimana kita tahu bahwasanya nama Allah adalah nama yang istimewa dan dia adalah asal dari nama-nama yang lain. Nama-nama lain merupakan nama dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna Allah? Apa sih makna Allah? Kalau kita kembali kepada buku-buku kamus yang ditulis oleh para ulama, ya, terutama ulama mutaqaddimin yang terdahulu, ya, di antaranya seperti dalam kitab As-Sahah atau As-Sihah, ya, karangan Al-Jauhari yang wafat pada tahun 393 Hijriah. Ya, ada suatu kamus namanya Kamus As-Sahah, ya, atau As-Sihah yang judul kamus yang sesungguhnya Tajul Lughah wa Sahahul Arabiyyah yang dikenal disingkat jadi As-Sahah atau As-Sihah. Kamus ini spesialnya dia hanya menyebutkan makna yang benar. Dia hanya menyebutkan makna dari lafal-lafal kata-kata dengan makna yang benar. Berbeda dengan kamus-kamus yang lain terkadang menyebutkan makna yang benar dengan makna yang keliru. Seperti buku Tahdzibul Lughah karya Al-Azhari, ya. Al-Azhari punya kitab namanya Tahdzibul Lughah yang wafat tahun 370 Hijriah. Dia menyebutkan makna yang benar juga menyebutkan makna yang tidak benar. Demikian juga Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah juga menyebutkan makna lafal-lafal, makna yang benar maupun makna yang salah. Ini semuanya ulama yang wafat pada abad keempat, baik Al-Jauhari 393, kemudian Al-Azhari pada tahun 370, kemudian Hijriyah, kemudian Ibnu Faris pada tahun 395 Hijriyah. Mereka punya buku-buku kamus yang terkenal yang mereka di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena sebagian buku kamus belakangan mereka ketika mendefinisi sebagian lafal-lafal yang berkaitan dengan akidah maka terkontaminasi dengan keyakinan sang penulis. Oleh karenanya kita ketika membahas tentang suatu makna kalimat kita berusaha kembali kepada kamus-kamus yang semakin lama, semakin akdam, ya, seperti yang ditulis oleh tiga orang ini. Mereka di atas manhaj Ahlussunnah ketika menulis makna lafal-lafal. Di antaranya tadi Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sahah atau As-Sihah, kemudian Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah, dan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah karya Ibnu Faris rahimahullahu taala. Apa makna Allah, ya? Allah, ya. Mana Allah? Allah ini asalnya dari Allah, asal dari Al-Ilah. Al-Ilah. Kemudian terjadi proses, ya, Al-Ilah, kemudian jadi Al-Ilah, kemudian jadi Allah, ya. Ini nanti akan saya sebutkan nukilan dari
para ulama, tapi al-ilah ini wazannya, wazan atau timbangannya adalah fi'al ya, fi'alun ya. Fi'alun di sini maknanya sama dengan maf'ulun ya. Contoh ya. Contoh kitabun. Maknanya sama dengan maktubun, yang tertulis. Dia wazannya fi'al tapi maknanya seperti maf'ul. Kitab maksudnya yang tertulis, maknanya maktubun. Seperti firash. Firash maknanya mafrushun. Ya, mafrushun. Maka demikian juga ilahun maknanya adalah ma'luhun, yang disembah, sama dengan yang disembah, yang diibadahi. Yang diibadahi. Maka dari sini kita harus tahu makna apa dari makna ilah. Ya, ilah maknanya ma'bud atau ma'luh. Kenapa? Karena aliha ya'lahu ya, sama dengan abada ya'budu. Ya, ini dijelaskan oleh ahli bahasa. Tadi saya sudah sebutkan sebagaimana dijelaskan oleh, saya akan nukilkan insyaallah di sini. Dijelaskan oleh ahli bahasa. Di antaranya ya adalah Al-Jauhari dalam kitabnya tadi As-Sihah, kemudian Al-Azhari ya dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, kemudian Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah. Al-Jauhari wafat pada tahun 393 Hijriah, Al-Azhari 370 Hijriah, Ibnu Faris 395 Hijriah ya. Kemudian didukung oleh juga tafsir dari Ibnu Abbas. Sekarang saya bacakan dulu ya. Ini penting, kita harus tahu secara bahasa apa makna Allah, karena ketika kita salah paham tentang makna Allah, nanti akhirnya kita bisa salah mengerti ya. Al-Azhari ini saya tidak mengada-ngada. Jadi Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah menukil dari Abul Haytham makna Allah. Allah itu asalnya dari ilahun ya. Kemudian kemasukan alif lam ta'rif jadi al-ilahu ya. Kemudian setelah itu karena berat hamzah dihapus jadi al-ilahu jadi al-ilahu. Al-ilahu, kemudian setelah al-ilahu ya lam ta'rifnya dikasih harakat ya, maka jadi Allahu ya. Jadi ketika ketemu dua lam yang bergandengan maka diidghamkan menjadi Allahu ya. Itu asal muasalnya ya. Ya, jadi Allahu ya. Ini penjelasan dari Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah. Saya tulis kembali. Allah ini asal muasal dari mana ya. Jadi kita tahu ternyata asal muasal dari ilah ya. Asal muasal Allahu ya. Dari ilahun. Ilahun ya. Kalau tulisannya begini tapi sebenarnya dia kan begini, ilahun, fi'alun. Ilahun yaitu wazannya fi'al sebagaimana kita jelaskan tadi di bawah, fi'alun ya. Kemudian kemasukan alif lam atau dimasuki alif lam ta'rif seperti Rahman jadi Ar-Rahman menjadi Al-Ilahu. Perhatikan, jadi ini alif lamnya jadi Al-Ilahu ya. Al-Ilahu. Nah, kemasukan alif lam ta'rif di sini. Jadi Al-Ilahu. Ini alif lam ta'rif. Al-Ilahu. Setelah itu orang Arab ya mengucapkan al-ilahu berat, mereka menghapus
Ini biasa orang Arab, mereka demikian, mereka menghapus hamzah ini dihapus. Jadi al-ilahu ketika dihapus maka menjadi al ya lilahu. Al-lilahu ya. Al-lilahu. Ketika al-lilahu kemudian ketemu lam dua, maka diidghamkan menjadi Allah ya. Al-lilahu ya. Jadi lilahu ya begini. Lilahu. Alilahu kemudian lam ketemu lam di tasdid jadi Allahu. Ini asal muasal agar kita tahu bahwasanya Allah ini asalnya dari ilah. Allah ini asalnya dari ilah. Ya, tadi sebagaimana saya jelaskan. Sementara ilah maknanya adalah ini. Ilah aliha ya'lahu ya, maknanya abada ya'budu. Aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Baik, saya akan bacakan pertama penjelasan dari Al-Jauhari. Beliau berkata, alaha bil fathi ilahatan ay abada ibadatan. Jadi alaha kemudian menjadi abada, alaha ilahatan jadi abada ibadatan. Ini kata Al-Jauhari. Ya. Kemudian dia berkata, wa minhu qauluna Allah. Al-Jauhari ya, ahli bahasa yang wafat pada abad keempat Hijriah. Di antaranya adalah perkataan kita Allah. Wa asluhu ilahun ala fi'alun. Asalnya adalah ilah dalam wazan fi'al. Bimakna maf'ul. Maknanya adalah maf'ul li'annahu ma'luhun ay ma'budun. Maknanya ma'bud ya. Karena mungkin sebagian orang bilang ini cuma karangan-karangan teman-teman salafi aja kita menjelaskan. Enggak, ini perkataan para ulama ahli bahasa. Ahli bahasa yang wafat pada tahun 4 Hijriah. Orang tahu semua, orang pakar bahasa ngerti siapa Al-Azhari, siapa Al-Jauhari dan siapa Ibnu Faris. Selalu dijadikan rujukan dalam penjelasan makna-makna kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, ini perkataan dari jelas-jelas perkataan Al-Jauhari. Al-Azhari tadi juga sudah kita sebutkan, dia nukil dari Abul Haytham bahwasanya demikian Allah dari al-ilah. Ibnu Faris juga mengatakan alaha, kemudian dia mengatakan wa huwa ta'abbud, adalah beribadah. Fal ilahu Allahu ta'ala. Wa summiya bidzalika li'annahu ma'bud. Adapun al-ilah dialah Allah, dinamakan dengan Allah kenapa? Karena dialah yang disembah. Wa yuqalu ta'allaha ar-rajulu idza ta'abbada. Dikatakan ta'allaha ar-rajul jika dia beribadah. Ini perkataan para ahli bahasa. Adapun secara dalil ternyata ini juga didukung oleh penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat mulia, ahli tafsirnya para sahabat, dinukil oleh At-Tabari, dia berkata, Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqi ajma'in. Ya. Perhatikan Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas, Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Makna Allah adalah sang pemilik peribadatan. Dzu artinya pemilik. Pemilik al-uluhiyah peribadatan. Al-ma'budiyah yang diibadahi. Dia yang berhak. Dia yang berhak diserahkan ibadah dan yang berhak untuk diibadahi ala khalqi ajma'in, atas seluruh makhluk. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini perkataan Ibnu Abbas yang dinukil oleh dalam tafsir At-Tabari. Kemudian juga dalam qiraah ya, ketika Allah berfirman wa yadharaka wa alihatak ya. Wa yadharaka wa alihatak. Ya, kata pembesar Firaun, bunuh saja Musa itu dan saudaranya bunuh. Bagaimana mereka meninggalkan engkau wahai Firaun dan Tuhan-Tuhanmu. Dalam sebagian qiraat yang lain fi qiraah wa yadharaka wa ilahatak. Wa ilahataka. Dan mereka meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadatan kepadamu ya. Ya Musa
meninggalkanmu wahai Fir'aun dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua saya ingin mengantarkan kepada makna namanya Allah adalah yang berhak untuk disembah. Dari situ kita paham makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Itulah makna dari tauhid ya. Sehingga ketika kita mendengar kata lafal Allah, maknanya dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lainnya. Dzul uluhiyah wal ma'budiyyah ala khalqi ajmain, kata Ibn Abbas. Dialah yang berhak untuk diibadahi dan dia yang berhak untuk disembah atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang benar. Sehingga ketika kita mendengar nama Allah, maknanya langsung ke tauhid uluhiyah. Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah, tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh berharap kemudian takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berdoa kepada selain Allah syirik, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah syirik, berarti bertentangan dengan makna Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna Allah yang benar. Yang jadi masalah ketika makna Allah diartikan dengan makna yang keliru, maka berubahlah pemahaman tentang makna syirik ya. Nanti akan kita nukilkan. Sebagian orang memahami Allah dengan makna yang keliru. Baik. Ini makna yang benar tentang Allah ya. Allah, yaitu sama dengan yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi. Dan Allah dari ilah ya. Makna yang keliru tentang Allah ya terkait dengan ketika mereka menganggap Allah tentang ilah ya, tentang Allah, tentang ilah ya. Tentang al-ilah ya. Ya. Di antaranya adalah memahami al-ilah sama dengan ya al-qadir alal ikhtira atau al-mukhtari atau sama dengan al-mukhtari. Al-mukhtari itu artinya sama dengan pencipta. Mereka memahami al-ilah yaitu adalah pencipta. Dan ini disampaikan di antaranya oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dinukil oleh Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Dia mengatakan la ilaha illallah, kata Abul Hasan Al-Asy'ari, la ilaha illallah yaitu la qadir alal ikhtira illallah ya. Jadi mereka memahami ilah dengan qadir alal ikhtira, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Ya. Ini makna dari ilah kata mereka. Tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diikuti oleh ini perkataan Abul Hasan ya. Ini perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dinukil oleh Asy-Syahristani dalam kitabnya Milal wan Nihal. Kemudian diikuti oleh Al-Baghdadi dalam kitabnya Usuluddin dan juga Ar-Razi dalam kitabnya Syarah Al-Asmaul Husna. Ya. Ini sebagian pendapat dari tokoh-tokoh Asy'ariyah. Namun kalau kita teliti, sebagian tokoh-tokoh Asy'ariyah memaknai ilah dengan ibadah. Nanti akan kita nukilkan juga ya. Seperti dimaknai oleh Al-Halimi ya. Kemudian juga yang lainnya. Jadi ada Al-Baqillani ketika menafsirkan makna ilah, dia maknakan dengan ibadah, bukan qadir al-qudrah alal ikhtira, bukan. Ya. Tapi yang masyhur
yang tersebar di masyarakat, la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ya, karena mereka diajarin oleh orang-orang yang memahami tentang akidah Asy'ariyah, ya, yang tersebar, yang menjadi patokan mereka adalah ini, tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa salahnya dengan makna ini? Makna ini tidak tepat, ya, kurang tepat. Yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, ketika dipahami al-ilah dengan makna seperti ini, al-ilah atau Allah dengan makna tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah, timbullah pernyataan-pernyataan dari mereka bahwasanya selama tidak meyakini ada pencipta selain Allah, maka tidak melakukan kesyirikan. Saya akan nukil nanti insyaallah dari perkataan sebagian mereka. Mereka mengatakan misalnya selama seseorang meskipun dia percaya kepada jimat, meskipun dia minta kepada mayat, meskipun dia datang ke dukun, selama dia tidak meyakini ada pencipta selain Allah, dia tidak memberikan kekuatan penciptaan kepada mereka, tidak meyakini sang dukun pencipta, tidak meyakini bahwasanya sang wali pencipta, maka tidak syirik. Hanya syirik jika meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya syirik ketika meyakini ada pencipta. Dan ini berbahaya, ya, dan ini yang dulu waktu saya masih kecil saya memahami seperti ini, bahwasanya selama hanya sekedar dianggap sebab, maka tidak terjerumus dalam kesyirikan, ya. Ini di antara kesalahan dalam makna al-ilah, yaitu meyakini tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan nukilkan, ya, pendapat seperti ini disepakati juga oleh orang-orang Syiah. Karena mereka meyakini bahwasanya ilah artinya khaliq, tidak ada pencipta, atau qadir alal ikhtira. Allah itu dari al-ilah, al-ilah artinya penciptaan atau kemampuan untuk mencipta. Maka la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak, yang tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah. Selama seorang masih meyakini pencipta hanya Allah, dia tidak musyrik. Oleh karenanya, meskipun minta kepada batu dan yang lainnya, selama meyakini batu tersebut tidak mencipta, maka itu bukanlah syirik, ya. Ini dilanjut, misalnya orang Syiah mereka mengatakan seperti Al-Khumaini, ya, Al-Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar. Dia berkata, "Fatalabul hajah minal hajar aw sakhar laisa syirkan wa in yakun amalan batilan." Kata Al-Khumaini, dia mengatakan meminta hajah, keperluan kepada batu, ya, bukanlah syirik, ya, meskipun merupakan perbuatan yang batil, yang sia-sia, tapi bukan syirik. Dengan syarat apa? Selama tidak meyakini batu tersebut bisa mencipta, ya. Demikian juga sebagian tokoh mereka, ya. Saya tidak ingin sebut namanya, tokoh dari sebagian Asy'ariyah. Dia mengatakan annahu la yakfur al-mustaghitsu illa idza taqada al-khalqa wal ijad li ghairillah. Tidaklah seorang yang minta tolong kepada mayat, kepada wali-wali, ya, tidaklah kafir kecuali jika dia meyakini bahwasanya ada pencipta dan yang bisa menciptakan selain Allah. Itu baru kafir. Selama dia tidak meyakini itu, meskipun minta kepada wali, taruhlah minta kepada batu, taruhlah minta kepada, selama dia yakin ini semua hanya sebab, ya, yang menciptakan hanya Allah, maka dia tidak syirik, maka dia tidak kafir. Ini adalah kesalahan dalam memahami la ilaha illallah, ya. Ada banyak, tapi nanti antum bisa baca langsung dalam buku yang saya tulis, ya. Oleh karenanya, kalau kita bawa pemahaman ini kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Maka tidak boleh kita, ada orang nyembelih untuk jin misalnya, untuk dukun, tidak boleh kita bilang syirik. Selama dia meyakini pencipta hanya Allah. Ya, terus ini bagaimana? Kalau dia masih meyakini pencipta hanya Allah, maka tidak boleh dimusyrikan, tidak boleh. Ya, ini kesalahan fatal, ya. Contoh, ada orang berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta kepada wali-wali, minta kepada mayat-mayat, tidak boleh dikatakan musyrik selama dia meyakini yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kalau seorang datang pergi ke sekelompok jin yang sebagaimana Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni, sekelompok laki-laki meminta tolong kepada sekelompok jin, ya. Itu syirik. Tapi kalau berdasarkan kaidah mereka, kalau meyakini yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan jin ini hanyalah sekedar sebab, maka belum dikatakan syirik, belum dikatakan syirik, ya. Belum dikatakan syirik. Kalau makna daripada kesyirikan harus meyakini ada pencipta selain Allah, maka kalau begitu apakah kaum Ibrahim dulu musyrikin? Apakah kaum Ibrahim meyakini ada pencipta selain Allah? Apakah kaum Ibrahim meyakini sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut bisa beri manfaat, bisa beri mudarat? Jawabannya mereka tidak meyakini tersebut. Perhatikan, saya bacakan dalam surat Asy-Syu'ara tentang dialog Ibrahim sama kaumnya. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim." Bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. "Idz qala li abi wa qaumi ma ta'budun?" Ketika Ibrahim dan dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnamal fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami akan tetap nongkrong di situ menyembah berhala-berhala. Qala hal yasma'unakum idz tad'un? Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian jika kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadhurrun, atau beri manfaat atau bisa beri mudarat? Mereka tidak mengatakan iya. Ketika Ibrahim bertanya, itu berhala-berhala bisa beri manfaat, bisa beri mudarat? Mereka tidak bilang iya, tapi mereka mengatakan qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami dapatin nenek moyang kami dulu seperti itu. Jadi mereka tidak bilang ini patung-patung bisa beri mudarat, patung-patung bisa beri manfaat. Nah, mereka tidak meyakini demikian dan mereka tidak menjawab pertanyaan Ibrahim. Tapi apakah mereka meskipun tidak meyakini ada patung-patung yang mereka sembah bisa memberi ciptakan, apakah mereka kemudian tidak syirik? Tetap aja musyrik. Tetap aja musyrik karena mereka beribadah. Demikian juga ya, kita tahu bagaimana kaum musyrikin dahulu mereka juga ya meyakini yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berhaji, bahkan mereka umrah. Di antara talbiyah mereka sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kanal musyrikuuna yaquluna labbaik la syarika lak." Ya, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Bahwasanya orang musyrikin dahulu mereka bertalbiyah, mereka mengatakan labbaik ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya. Kecuali syarikat sekutu yang kau izinkan, yang kau menguasainya, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu kami boleh beribadah kepadanya, kecuali sekutu yang kau kuasai, wa ma malak, dan dia tidak menguasai apa-apa. Bayangkan mereka dalam kesyirikan mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Oleh karenanya yang benar namanya syirik itu beribadah kepada selain Allah. Nama Allah itu mengkonsekuensikan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah selain Allah meskipun dia yakin yang pencipta hanya Allah, itulah musyrikin. Itulah musyrik. Ini harus dipahami dengan baik karena sebagian orang menyangka makna dari Allah adalah Sang Maha Pencipta. Kita bilang itu di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Ya, tapi kalau Allah sendiri artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, di antara sebab tersebarnya kesyirikan di masyarakat ketika tidak memahami makna Allah, disangka namanya Allah itu adalah Maha Pencipta, padahal Allah adalah Maha yang disembah, itu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maka barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Yang menakjubkan ya, di akhir pembahasan kita kali ini, ya, ada sebagian ulama Asy'ariyah ya yang mendefinisikan bahwasanya siapa yang beribadah kepada selain Allah maka terjerumus dalam kesyirikan, ya. Al-Baqillani juga ketika menjelaskan tentang makna Allah, dia memaknakan kepada makna ibadah, ya. Dia mengatakan at-tauhidu lahu huwal iqraru bi annahu thabitun mawjudun wa ilahun wahidun fardun ma'budun laisa kamitslihi syai'un. Dia mengatakan Allah itu fardun ma'budun, Maha Esa yang disembah, tidak boleh yang disembah selain. Tapi dia tidak membahas secara detail, dia cuma menyebutkan dalam definisi saja, ya. Demikian juga sebagian ulama Asy'ariyah tegas masalah kesyirikan seperti Al-Halimi, ya. Al-Halimi dalam kitabnya Al-Minhaj, ya, dia menyebutkan bahwasanya di antara kesyirikan adalah kesyirikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia berkata setelah menyebutkan beberapa dalil, dia mengatakan fa abana du'a ibadah, maka Allah menjelaskan doa adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah, ya.
Kemudian juga di antaranya Ar-Razi ya. Di antaranya dia menyebut tentang makna doa adalah ibadah. Di antara perkara yang menakjubkan dari Ar-Razi ya, dalam kitabnya tafsir, dia menyatakan annahum wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim wa za'amu annahum mata ishtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil fa inna ulaika al akabir takunu syufa'a lahum indallahi ta'ala. Sungguhnya mereka orang musyrikin itu ya, ketika dia menafsirkan tafsir surat Yunus ayat 18, dia mengatakan sungguhnya orang musyrikin itu mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan ulama-ulama pembesar-besar mereka. Dan mereka menyangka kapan mereka sibuk beribadah kepada berhala-berhala ini, maka berhala-berhala pembesar-pembesar dan nabi-nabi tersebut akan memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tentang orang musyrikin zaman dahulu. Jadi mereka membuat patung-patung dalam bentuk nabi-nabi mereka, orang-orang saleh mereka, besar-besar mereka, dan mereka beribadah kepada patung tersebut dengan harapan bukan patung-patung tersebut kasih rezeki sama mereka, kata Razi, tidak. Bukan patung tersebut akhirnya menolak bala, tidak, tapi sebagai memberi syafaat. Takunu syufa'a lahum. Ini perkataan Razi dan dia tokoh Asy'ari. Mereka berharap agar patung-patung orang-orang soleh tadi akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Kemudian beliau berkata, wa nadhiruhu fi hadzal zaman. Dan yang semisal itu yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ternyata kesyirikan ini sudah ada di zaman Razi. Ini dia ingkari. Ishtighalu katsirin minal khalqi bi ta'zimi kuburil akabir. Perhatikan. Sibuknya banyak orang dengan mengagungkan kuburan orang-orang soleh, orang pembesar-pembesar. Perhatikan, dia mengingkari. Dia tidak bilang sedikit, dia mengatakan istighalu katsirin wa nadhiruhu fi hadzal zaman. Dan semisal kesyirikan zaman dahulu seperti kesyirikan di zaman ini. Apa itu istighalu katsirin minal khalqi bi ta'zimi kuburil akabir? Sibuknya banyak orang yang mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang besar, orang-orang soleh. Ala i'tiqadi annahum, dengan keyakinan idza azzamu kuburahum fa innahum yakununa syufa'a lahum indallah. Kalau mereka agungkan kuburan-kuburan ini, maka penghuni-penghuni kubur tersebut, orang-orang soleh tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Nah, ini perkataan Razi dan dia tokoh Asy'ari, dalam hal ini dia benar ya. Dia mengingkari, dia mengatakan kesyirikan zaman dulu seperti kesyirikan zaman sekarang. Dia dapati di zaman beliau. Orang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan dengan meyakini kalau kita agungkan kuburan-kuburan tersebut nanti penghuni kuburnya memberi syafaat bagi kita di sisi Allah. Tidak meyakini bahwa sini penghuni kubur datangkan rezeki, enggak. Yang penting kita agungkan ini penghuni kubur, kita akan diselamatkan oleh penghuni kubur karena dia akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, sedikit yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya makna Allah atau al-ilah, maknanya yang berhak disembah kecuali tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu. Karena al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah. Dan Allah dan al-ilah sama saja. Maka saya punya teman banyak yang namanya Abdullah, dan saya juga punya kawan-kawan yang namanya Abdul Ilah. Ya, kalau Indonesia jarang Abdul Ilah, tapi kalau di Arab sana banyak orang namanya Abdul Ilah. Ya, saya punya teman namanya Abdul Ilah, saya punya anaknya kawan juga namanya Abdul Ilah. Ya, jadi boleh Abdullah, boleh Abdul Ilah, maknanya sama. Itu sama-sama artinya yang disembah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakallahu Ustaz Barokallahu atas kajian yang saya sampaikan. Mungkin untuk mulai pertanyaan kita dari yang kajian kemarin Ustaz, masih ada beberapa. Silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika merasa pernah mengingkari sifat-sifat Allah, misalnya tidak percaya Allah itu maha mengerti, apakah sudah masuk ke tahap kemurtadan Ustaz? Tapi tidak ada niatan untuk murtad. Allah tidak mengerti maksudnya bagaimana nih? Saya nggak paham nih. Tidak mengetahui atau bagaimana? Tidak memahami atau bagaimana maksudnya? Maksudnya yang bertanya tidak ada niatan untuk menjadi murtad, tapi tidak percaya aja bahwa Allah itu maha mengerti. Jadi ada rasa di hati penanya. Ya, mungkin dia merasa Allah tidak mengerti kondisi dia. Ya, Allah tidak mengerti kondisi dia. Ya, bisa jadi begitu. Ya, ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah tidak memahami kondisi dia, Allah tidak tahu. Ini tentunya adalah bentuk suudzon kepada dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan diulangi lagi. Itu bisikan-bisikan syaitan. Allah paling paham tentang apa yang berhak untuk kita dapatkan. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Jangan sampai seorang kemudian melakukan banyak maksiat kemudian dia minta untuk dipahami oleh Allah, untuk terus diberi. Seorang berusaha mendekat kepada Allah. Kalau dia berbuat salah dia beristighfar kepada Allah. Kalau dia berbuat dosa dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat ujian dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia seakan-akan protes mengatakan Allah tidak tahu, tidak ngerti kondisi saya, tidak, ini bentuk menuduh yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz, apa bedanya al-basit dan al-wasi? Al-basit dan al-wasi. Al-wasi. Al-basit, Allah alam, seringnya Allah sebutkan dalam masalah rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki. Wasi yaitu Allah, itu di antara makna wasi, maksudnya di antara seperti makna al-majid, yaitu Allah luas pengampunannya, luas ilmunya, luas rezekinya, luas dalam banyak hal ya. Luas ilmunya ya. Kalau al-basit kebanyakan berkaitan dengan rezeki ya. Wallahu alam bishawab ya. Saya berikutnya mungkin ini sedikit berhubungan dengan bahasan hari ini tentang alif lam. Di Al-Quran Asmaul Husna terkadang memakai alif lam yang dan terkadang tidak. Mohon penjelasannya Ustaz. Ketika tidak dipasang alif lam, yaitu para ulama mengambil makna dari situ. Misalnya wa kana Allahu ghafurar rahima, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi mereka ngambil ghafuran, itu Allah sedang menghabarkan tentang dirinya, Allah itu ghafur ya, dan rahim. Tetapi ketika kita mengitlakan hanya mengambil ghafur, kita bilang al-ghafur, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali ketika kita menyeru, kita bilang ya ghafur, ya rahim, karena ketika kita memanggil kita sudah mengenal siapa yang kita panggil, sehingga tidak perlu kita pasang lagi alif lam ta'rif, kita cukup bilang ya ghafur, ya rahim. Jadi meskipun datang dalam konteks sebagian ayat tanpa alif lam, ketika kita sebut nama Allah kita bilang al-ghafur, Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Adapun tadi wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah sedang mensifati, tidak mendatangkan sebagai nama tapi sedang mensifati Allahnya, wa kana Allahu. Jadi Allahnya sudah ma'ruf bagaimana sifatnya tersebut, ghafurur rahimah ya. Tapi ghafur ini juga bisa dijadikan nama ya, karena nama terkadang diambil dari sifat ya. Bisa dijadikan nama jadi al-ghafur ar-rahim, bisa jadi al-ghafur, bisa jadi ar-rahim. Tapi intinya ghafur di situ bukan berarti nakirah, berarti Allah nakirah, tidak, tapi sedang menjelaskan tentang sifat Allahnya, wa kana Allahu, dan dialah Allah, Allahnya ma'rifat, ghafurur rahimah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tidak ada masalah ketika kita menyebutkan nama secara sendiri kita pasang alif lam. Kalau kita punya anak kita sebut jangan Abdul Ghafur tapi Abdul Ghafur. Karena Al-Ghafur itu dialah sang maha, ada makna mahanya ya, ada makna mahanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya berikutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz berkah kamu. Bolehkah setiap berdoa kita akhiri dengan ya mujibud doa atau ya mustajibud doa? Ya mustajibat. Boleh, kita itu namanya bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah mujibad dakwah ya. Mujibad dakwah ya, mujibas sa'ilin ya. Kita boleh menutup doa tersebut ya, dengan bertawasul dengan sifat tersebut. Ini tidak jadi masalah ya. Kita setelah meminta kita bilang ya mujibad dakwah, ya mujibas sa'ilin ya. Ya qadiyal hajah. Ini semua sifat ya. Sifat-sifat wahai yang memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, wahai yang memenuhi, yang menjawab permintaan hamba-hambanya. Boleh ya. Tapi ketika kita minta, kita sebut nama yang pas dengan permintaan kita. Kita bisa mengatakan ya Razzaq urzuqni, wahai pemberi Maha Rezeki, beri rezeki padaku. Ya mujibad dakwah, ya qadiyal hajat. Boleh. Tidak ada masalah. Ini pertanyaan terakhir dari yang kajian kemarin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah
apakah dibolehkan kita berdoa dengan menyebut nama Allah akan tetapi dalam bahasa Indonesia saja? Misalnya Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Manakah yang lebih diutamakan? Apakah kita harus memakai bahasa Arabnya? Kalau kita tahu bahasa Arabnya, kita mending pakai bahasa Arabnya, karena terjemah itu terkadang tidak sempurna ya. Seperti kalau saya menerjemahkan Al-Halim, susah. Al-Halim itu apa ya? Al-Halim itu sifat di mana seseorang, misalnya seorang disebut Halim seperti Ibrahim alaihissalam, Halim, Allah sebutkan Ibrahim dengan sifat Halim. Halim itu maksudnya dia diganggu sama orang, dia mampu membalas tapi dia tidak balas. Dia biarin, siapa tahu orang itu sadar, itu contoh Halim. Tidak mudah marah, tidak mudah membalas. Ya. Apa bahasa Indonesia? Enggak ada yang pas ya. Al-Halim, maaf beda, maaf tidak juga. Tapi dia membiarkan dengan harapan itu orang bisa berubah. Itu namanya Al-Hilm, diantaranya Al-Halim. Ya. Kalau sering kita baca terjemah namanya Maha Penyantun. Penyantun itu kayak tidak pas ya. Saya tidak pas dengan Al-Halim. Tapi saya tidak menemukan kata yang pas untuk Al-Halim. Oleh karenanya kita pahami maknanya. Kalau kita sudah pahami maknanya, kita mending dengan bahasa Arab ya, nama Allah itu lebih pas ya, karena terkadang bahasa lain belum tentu bisa mengungkapkan dengan tepat ya. Tetapi tidak jadi masalah kita menggunakan bahasa Indonesia juga tidak. Tapi kalau mengatakan mana yang lebih baik, itu yang lebih baik adalah kita menggunakan nama Allah dengan bahasa Arab yang kita pahami maknanya ya. Yang kita pahami maknanya, ya, terjemahannya sudah ada dalam hati kita. Jadi kita langsung aja baca ya Ghaffar, ya Rahim, ya Rahman ya. Kita sudah ngerti, tidak perlu kita terjemahkan lagi. Karena kita sudah tahu maknanya. Allah alam bisawab. Ustaz, mungkin untuk memulai pertanyaan kajian hari ini, Abu Sultan mungkin bisa membacakan pada Ustaz. Kalau saya ya Ustaz, ada pertanyaan pertama dari jemaah Zoom pada hari ini dari saudara Yulia di Pura Wibawa. Beliau bertanya, kami orang Sunda sering menyebut Allah dengan perkataan Gusti Allah atau Gusti Pangeran atau yang diawali dengan Pangeran. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ini berarti pengkhabaran, tergantung. Jadi dia bukan nama Allah ya. Gusti bukan nama Allah, Pangeran bukan nama Allah ya. Apakah ini terjemahan dari sesuatu? Saya nggak tahu juga. Cuma itu ungkapan dalam bahasa lain. Selama makna tersebut maknanya benar, maka tidak jadi masalah. Karena itu kita katakan Allah bisa disebutkan dengan namanya, Allah bisa disebutkan dengan sifatnya, Allah bisa disebutkan dengan pengkhabaran. Syaratnya kita menyebutkan Allah dengan pengkhabaran selama pengkhabaran tersebut maknanya tidak berkonotasi buruk ya. Makanya Allah mengatakan kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Sesuatu apakah yang paling besar persaksiannya? Kulillah, Allah yang paling besar persaksi. Sini Allah menyebutkan dirinya tentang dengan syai' sesuatu, karena benar Allah adalah sesuatu, tapi bukan nama Allah sesuatu. Bukan nama Allah sesuatu, tapi kalau kita mengkhabarkan boleh, seperti kita mengatakan sani al-alam, sani itu kreator dari alam ini, yaitu bahasa Arabnya sani. Itu boleh-boleh saja, tapi itu bukan nama Allah. Nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah adalah Al-Khaliq. Misalnya Mudabbir, pengatur alam semesta. Mudabbir, Allah mudabbir as-sama wal ard, misalnya pengatur langit dan bumi. Tapi Allah tidak namanya Al-Mudabbir, tidak dikatakan Abdul Mudabbir ya. Tapi itu pengkhabaran. Pengkhabaran itu terjadi masalah. Misalnya ya Mufahhimas Sulaiman, yang memahamkan Sulaiman. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa fahamna Sulaiman ya. Kami fahamkan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Sehingga seorang ketika mengkabarkan tentang Allah mengatakan yang memberi pemahaman kepada Sulaiman, benar itu makna, itu namanya menghabarkan tentang Allah dengan lafal-lafal yang bukan nama Allah. Nah, pangeran atau gusti kembali kepada bahasa Sunda atau ke bahasa yang mereka gunakan. Apa maknanya pangeran ya? Kalau pangeran maksudnya adalah raja, memang Allah adalah raja, Al-Malik. Allah adalah apa? Raja ya. Al-Malikul Quddus, itu raja ya. Qul huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah sang raja ya. Sang raja ini mungkin kalau dalam bahasa Sunda dibilang pangeran ya. Saya nggak tahu juga, tapi intinya selama maknanya itu tidak berkonotasi negatif, maknanya benar, maka tidak mengapa menghabarkan Allah dengan lafal tersebut. Bukan sebagai nama tapi sebagai pengkhabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan tadi penjelasan nama Allah berdasarkan wazannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, terkait dengan nama Allah yang tadi dijelaskan Ustaz berdasarkan wazannya, apakah sebenarnya nama Allah sendiri sudah ada asalnya
tanpa penjelasan dengan wazan yang ada, Ustaz. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat kursi tentang nama Allah dan ilah, Ustaz. Dalam ayat kursi kenapa? Jadi di ayat kursi mungkin udah ada nama Allah dan ilah. Allah la ilaha illallah seperti itu, Ustaz. Jadi tanpa ada penjelasan dengan wazan sebenarnya udah ada. Oh ya, ya apa namanya? Ya bisa, ya, artinya dia ingin menyampaikan bahwasanya di antara dalil bahwasanya Allah maknanya ilah, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Bisa juga itu di antara dalil, ya. Makna di antara makna Allah adalah Allahu la ilaha illa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi tadi kembali lagi, pertama Allah wazannya dari ilah tapi kemasukan alif lam, tetapi nanti khilaf lagi makna ilah. Apa makna ilah? Ilah tadi sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan pencipta, ya. Padahal kita bilang ilah bukan pencipta, artinya yang disembah. Beda antara pencipta dengan yang disembah. Karena ketika kita memaknakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, maka konsekuensinya berbeda. Banyak hal-hal yang akhirnya bukan syirik, padahal itu syirik, ya. Yang tadi dikatakan juga oleh Khomeini, orang-orang Syiah, dia mengatakan meminta kepada batu itu bukan syirik, meskipun itu perbuatan batil, tapi itu bukan syirik, ya. Akhirnya banyak di masyarakat tadi ketika tidak paham makna ilah, dia menyangka ilah itu pencipta, ya. Akhirnya dia mengatakan pergi ke dukun bukan syirik, pakai jimat bukan. Dia tidak merasa, saya tidak percaya ada Tuhan cuma satu kok, ya Allah doang. Ini hanya sekedar sebab, ini hanya ikhtiar usaha, ya. Sehingga dia tidak merasa itu melakukan kesyirikan. Mau nyembelih untuk jin tidak jadi masalah. Tapi ketika dia tahu ilah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan ibadah itu mencakup ini, maka dia akan waspada. Dia akan waspada. Oleh karenanya pembahasan Allah dari al-ilah itu penting, ya, karena dari kita tahu Allah dari al-ilah, dan al-ilah maknanya adalah al-ma'luh, yang diibadahi, dari ibadah. Allah alam bisawab. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya tentang apakah ada perbedaan antara tadi sebutkan asal dari Allah adalah ilahun. Perbedaan antara ilahun dan robun, Ustaz. Dengan apa? Robun. Rabbun beda. Rabb berkaitan dengan rububiyah, dengan tarbiyah, yaitu maknanya masalah penciptaan, pengaturan, itu makna kepada Rabb, ya. Makanya di antara konsekuensi rububiyah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberikan rezeki pada mereka, Allah mengatur alam semesta, ini berkaitan dengan rububiyah, bukan masalah peribadatan. Nah, kalau kita tahu Allah yang mengatur, mencipta, membimbing manusia, maka dia yang berhak untuk disembah. Jadi rububiyah mengkonsekuensikan uluhiyah, ya. Makna Rabb mengkonsekuensikan Allah, ya. Kalau kamu tahu bahwasanya Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segalanya, maka dialah yang berhak untuk disembah. Semuanya adalah nama Allah. Ar-Rabb juga nama Allah, ya. Tapi masing-masing punya keistimewaan. Spesifik masing-masing ada, sehingga Rabb spesifiknya ini al-ilah atau Allah khususannya ini. Wallahu a'lam bishawab. Sabar, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Zaki Wawan, mungkin bisa langsung tanya dengan Ustaz. Fadhil Abu Zaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Ini ingin bertanya Ustaz, mengenai ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa nama Allah itu tidak memiliki kata asal, Ustaz, karena seperti sifatnya Allah yang tidak memiliki awal, gitu. Bagaimana pendapat Ustaz ini? Ini ada pendapat mengatakan Allah bukan isim mushtaq. Dia mengatakan ya, Allah itu adalah isim jamid. Jamid itu tidak punya asal muasal ke kata-kata lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, ya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah kembali kepada suatu makna tertentu. Ini pendapat sebagian ulama, namun dibantah oleh para ulama yang lain. Asalnya Allah itu memiliki makna. Semua nama Allah itu Allah sifati dengan lahul asmaul husna. Bukan sekedar nama doang, ya. Sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan Allah isim jamid. Isim jamid itu tidak punya akar makna. Seperti mungkin seperti kita bilang mauz, pisang. Pisang itu akarnya apa? Enggak ada. Pokoknya pisang ya pisang. Pisang itu ya buat dimakan gitu. Tapi beda kalau kita bilang Ar-Rahman dari rahmat. Ada akar katanya. Nah, sebenarnya ulama karena khawatir mengatakan bahwasanya Allah tidak adalah suatu yang tidak beranak, maka sudah azali, sudah ada dan yang lainnya, sehingga mereka mengatakan Allah adalah isim jamid, bukan mushtaq. Yang benar Allah isim mushtaq sebagaimana nama-nama Allah yang lainnya.
ya, ada maknanya, maka disifati dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama yang terindah. Kalau kita bilang Allah Jamid, terus sifat nama yang lain Ghafur, Rahman, masa Jamid juga? Itu kan nama Allah juga. Ya. Sebagaimana kalau kita mengatakan nama Ar-Rahman, akar katanya dari rahmat, tidak melazimkan Allah terbagi-bagi. Kita bilang Al-Ghafur juga nama Allah berasal dari Ghufran atau Maghfirah, tidak melazimkan Allah juga terbagi-bagi. Demikian juga ketika kita bilang Allah maknanya dari Al-Ilah, juga tidak melazimkan Allah benar atau tidak benar. Jadi justru makna itu menunjukkan hanya Allah yang berhak disembah, ya. Itu ada pendapat, namun pendapat tersebut tidak kuat. Yang benar seluruh nama-nama Allah adalah isim mustaq, yaitu maknanya diambil dari masdar atau dari akar kata, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan boleh? Boleh. Yang pertama dari YouTube, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah Al-Ilah yang ada di surat An-Nas artinya juga yang disembah, Ustaz? Ilahukum ilahu wahid, maksudnya ilahin nas. Iya, ilahin nas sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Sembahan manusia, benar. Yang disembah, yang berhak disembah oleh manusia, ya. Benar, maknanya sama, tidak ada bedanya. Terus pertanyaan terakhir, Ustaz, ini gabungan dari dua pertanyaan tentang penamaan seseorang. Apakah boleh kita memberikan nama yang sebagian namanya dari nama Allah, yaitu Farid Rahman? Apa? Dan yang kedua Farid Rahman. Farid Rahman. Ya, dan kebetulan ini ada pertanyaan tentang ahli nujum yang tadi disebutkan boleh salah satu yang membuat maknanya salah, yaitu kita bisa terjerumus dalam kesyirikan, yaitu bagaimana dengan ahli nujum, apakah sudah disebut melakukan syirik besar? Kalau Farid Rahman, Ar-Rahman itu maknanya sifat mubalaghah, itu yang sangat memiliki rahmat, ya. Sebenarnya mengatakan tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memiliki hal tersebut. Manusia punya rahmat, tapi rahmatnya tidak sebesar Allah Subhanahu wa taala. Rahim boleh, Rahim, tapi kalau Rahman tidak. Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ketika mendengar Musailamah al-Kadzdzab, dulu dia menggali dirinya dengan Rahman al-Yamamah. Rahmannya Quraisy, Allah Subhanahu wa taala. Rahmannya al-Yamamah, al-Yamamah maksudnya dari Bani Hanifah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, ya. Dia menggelari dirinya dengan Rahman al-Yamamah, dan itu tidak benar, ya, karena yang maha rahmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mengatakan Rahman dan Rahim, bedanya kalau Rahman berkaitan dengan agungnya potensi rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun Rahim adalah berkaitan dengan keterkaitan rahmat tersebut kepada makhluknya. Dan Rahman ini menunjukkan rahmat yang luar biasa, maka tidak boleh kita berikan kepada manusia. Nah, kalau disebut Farid Rahman, ya agak repot juga, ya. Kalau kecuali bilang Abdurrahman selesai urusan. Tapi kalau Farid itu artinya satu-satunya, keren, ya. Farid, namanya Farid itu spesial, ya. Kalau dia maksudnya spesial makhluknya Ar-Rahman, mungkin, ya. Faridur Rahman, ya. Faridur Rahman maksudnya dia mudhaf ilaih, seperti Abdurrahman, ya. Abdurrahman artinya hamba Allah, Faridur Rahman artinya makhluk spesial ciptaan Allah. Mungkin itu boleh, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi dia mudhaf ilaih, bukan Farid yang sifatnya Rahman. Salah. Kalau na'at man'ud, sifat ini jadi masalah, ya. Ya, seperti Abdun Rahman, itu hamba yang memiliki sifat maha penyayang. Ini salah. Tapi kalau Abdurrahman itu mudhaf ilaih, hambanya Ar-Rahman, itu benar. Tapi kalau maknanya yang, ya, makanya kalau dikasih nama Faridur Rahman, mungkin mudah-mudahan tidak jadi masalah. Faridur Rahman, jadi bukan Farid Rahman. Tapi ya Indonesia ya Farid Rahman. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang syubhat-syubhat mending dijauhi. Adapun mengenai ahlun nujum, tergantung ahlun nujum maksudnya apa. Kalau meramal nasib dengan perbintangan, nah itu kekufuran, yaitu sama dengan dukun. Tapi kalau maksudnya ahli astronom, kemudian menentukan misalnya tanggalan atau menentukan jadwal sholat atau jadwal apa dengan ilmu astronomi atau jadwal terbit matahari, terbenam matahari, maka itu tidak jadi masalah. Tergantung apa fungsinya. Tapi kalau dia kaitkan ilmu nujum dengan keterkaitan dengan kejadian-kejadian di alam semesta, maka itu adalah perdukunan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.